Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah dan cerita dari narasumber yang kami tidak sebutkan namanya ini bisa memberikan manfaat dan menghibur untuk kalian semua. Dan rasa terima kasih dari kami seluruh tim channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah subscribe, yang sudah nitip komen dan like, juga share dari cerita-cerita Sunyi Sepi. Terima kasih untuk semuanya. Nah, kali ini cerita santet yang datangnya dari Mbak Susi. Ini menceritakan pengalaman beliau. Yang awal ceritanya, ini Mbak Susi ini mempunyai toko sembako di salah satu pasar tradisional. Ini mempunyai dua karyawan, sebut saja namanya Ratna sama Ayu. Nah, Bu Susi ini mempercayakan untuk salah satunya ini sebagai pemegang kasir atau uang di tempat sembakonya Bu Susi. Karena Bu Susi memang lebih percaya ke Mbak Ayu daripada ke Mbak Ratna. Ya sebenarnya Bu Susi ya tidak membedakan keduanya, tapi karena Mbak Ayu itu jauh lebih lama daripada Mbak Ratna dan dikenal lebih baik oleh Bu Susi, Mbak Ayu ini dipercaya sebagai kasir. Nah, semenjak Mbak Ayu itu dijadikan kasir, Mbak Ayu ini pernah sesekali tidak berangkat. Nah, waktu itu sebenarnya Bu Susi juga ada perlu yang mendadak, tapi Bu Susi ini justru membatalkan keperluannya, justru lebih memilih untuk datang ke toko sembako yang di pasar tradisional ini ya memang karena Mbak Ayu tidak bisa menjaga toko sembakonya Bu Susi. Nah, Mbak Ayu seharusnya yang sebagai pengganti kasir ini merasa mungkin Mbak Ayu itu seakan-akan tidak dipercaya oleh Bu Susi, karena yang seharusnya Bu Susi waktu itu berangkat di acara tertentu tapi kok justru malah berangkat ke pasar. Sebenarnya ada apa? Tapi waktu itu Bu Susi yang menganggapnya karena memang Mbak Ratna sebagai kasir, sebagai orang kepercayaan dari Mbak Susi, kepinginnya Bu Susi itu ya agar Mbak Ratna berangkat, tapi pada kenyataannya dia tidak bisa, ya terpaksa Bu Susi yang akhirnya menunda bahkan membatalkan keperluannya yang mendadak tersebut. Dia berangkat ke toko pasarnya. Ini kejadian seperti itu dari Bu Susi itu bukan sekali atau dua kali saat Ratna karyawannya Bu Susi ini tidak berangkat. Nah, Mbak Ayu ini pernah menyampaikan ke Bu Susi, Bu, kalau misalkan Mbak Ratna nggak berangkat, ya biar saya saja yang pegang uang di tokonya Ibu. Ibu jangan khawatir sama saya juga bisa kok Bu, sama seperti Mbak Ratna. Iya, kata Bu Susi. Tapi Bu Susi mengucapkan kata iya ini sesekali memang pernah mempercayai ke Mbak Ayu. Tapi ada satu hal yang janggal, karena dari hasil penjualan barang yang dikeluarkan, ini barang yang keluar ini banyak tapi uangnya sedikit. Nah, waktu itu Bu Susi ini sempat mencurigai Mbak Ayu, tapi setelah ditelusuri ternyata Mbak Ayu ini meminjam dengan alasan pinjaman tapi sudah digunakan tanpa sepengetahuan Bu Susi. Dia bilang pinjam, tapi setelah uang itu dia ambil dulu. Nah, waktu itu langsung membuat Bu Susi itu seperti agak marah. Memang Bu Susi bukan agak marah lagi, menegur sama Ayu, kalau kamu mau pinjam tinggal bilang, bukan caranya seperti itu. Memang itu uang saya dan kamu karyawan saya, itu ya haknya saya ketika saya mengizinkan kamu mau pinjam atau tidak. Bukan caranya kamu mengambil uang terus kamu gunakan baru kamu bilang kalau saya pinjam uang sama Ibu. Bukan caranya seperti itu. Nah, teguran seperti itu ternyata membuat Mbak Ayu itu esok harinya dan beberapa hari setelahnya ini Mbak Ayu tidak berangkat. Hampir 3 hari lamanya dia tidak berangkat ke pasar lagi. Nah, singkat ceritanya Bu Susi datang lagi ke Mbak Ayu yang meminta untuk
berangkat lagi sekaligus meminta maaf kalau ada kata-kata yang kiranya tidak diterima oleh Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu akhirnya menerima maaf dari Bu Susi. Dia berangkat lagi ke pasar seperti biasanya bersamaan Mbak Ratna. Nah, semenjak kejadian itu memang perlakuan Bu Susi sama Ayu ini menyampaikan pesan ke Ratna. Ini ya agar lebih hati-hati soal uang yang di dalam lemari atau tempat menyimpan uangnya. Ya bukan tidak percaya, bukan Bu Susi tidak percaya sama Ayu, tapi ya karena sudah pernah mengalami secara langsung, ya lebih baik mencegah. Nah, satu waktu ini tanpa sepengetahuan Bu Susi juga, Ayu ini ternyata maksa sama Ratna agar dia itu mau mengambil uang yang miliknya Bu Susi untuk keperluan Mbak Ayu sendiri. Mbak Ayu itu bilangnya untuk sesuatu yang benar-benar mendadak. Mbak Ratna waktu itu sempat hendak menghubungi Bu Susi, tapi Mbak Ayu ini seakan-akan memaksa sama Mbak Ratna, nggak usah bilang, biar nanti saya yang bilang. Mbak Ayu jangan kayak gitu, bukannya Mbak Ayu pernah ditegur sama Ibu Susi. Iya saya tahu, tapi saya yang dipercaya Bu Susi untuk pegang uang ini. Saya ndak bisa Mbak Ayu. Mbak Ratna jangan khawatir, nanti saya yang tanggung jawab. Pokoknya saya siap dengan gaji saya yang sudah bekerja selama sebulan ini yang belum dibayar, siap dipotong pakai itu. Nah, Mbak Ratna hanya percaya sama Mbak Ayu karena memang gaji 1 bulannya memang belum dikasihkan sama Bu Susi, karena Mbak Ratna juga memang belum terima karena memang belum waktunya. Mbak Ratna kasih uang tersebut yang jumlahnya ini setara dengan gaji 1 bulan Mbak Ratna sama Mbak Ayu. Nah, waktu itu Mbak Ratna setelah dia sehari bekerja di tokonya Bu Susi, sorenya itu Mbak Ratna balik ke tempatnya Bu Susi. Dia serahkan hasilnya ke Bu Susi. Nah, waktu itu Mbak Ratna cerita ke Bu Susi kalau sebagian hasil jual belinya dia jaga di toko itu digunakan oleh Ayu. Nah, Bu Susi itu sempat kaget karena tanpa izin dari Bu Susi kok Mbak Ratna ini berani-beraninya ambil uang. Nah, Bu Susi hanya menegur Mbak Ratna, dan esok harinya sama Mbak Ayu itu ditegur berdua. Saya menginginkan kejujuran kalian. Saya akui kalian sudah jujur mengakui kalau kamu Ayu ambil uang ini ya untuk kebutuhan kamu. Saya tahu, tapi bukan cara yang seperti itu. Dan kamu Ratna, saya sebagai pemilik toko, sebagai bos kamu orang kepercayaan saya percaya sama kamu, tapi kamu kenapa selewengkan? Saya ingatkan lagi, seandainya nanti ini Mbak Ayu melakukan hal yang sama seperti itu, saya tidak segan-segan akan memecat kalian berdua. Saya akan ganti cari orang, daripada saya harus merasa kebingungan dalam keadaan keuangan seperti ini. Karena kalian tidak tahu uang itu akan saya gunakan untuk putar balik modal atau untuk apa. Tapi kalau seperti ini kejadiannya, keegoisan Mbak Ayu yang secara mendadak tanpa seizin saya yang tidak meminjam misalkan, mungkin Mbak Ayu akan melakukan hal yang lain lagi. Pokoknya mulai sekarang kalian masih bekerja sama saya, tapi saya menginginkan kalian kerja yang benar-benar royal sama saya, tanggung jawab sama saya, jujur yang paling utama. Iya bu, maaf bu, kata Ratna sama Ayu. Nah, ada satu kejadian lagi yang membuat Bu Susi ini sampai akhirnya memecat Ayu. Tidak Ratna, tapi hanya Ayu. Ini karena dari pelanggannya Bu Susi sendiri ini pernah menceritakan ke Bu Susi yang waktu itu dilayani sama Mbak Ayu. Ini Bu Susi ini memang pernah beberapa hari itu kehilangan stok barangnya yang jumlahnya itu tidak sedikit. Nah, waktu itu Mbak Ratna itu juga kebingungan karena kemana stok barang yang seharusnya ada di belakang kok ndak ada.
sementara hasil jualannya ya juga masih utuh, tidak nambah, tapi kok barang itu tidak ada. Terus siapa? Nah, ada pelanggan yang datang itu meminta tolong sama Mbak Ayu untuk memesan barang yang sama seperti yang kemarin sama Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu waktu itu sempat terkejut karena pelanggan itu kok bilangnya seperti itu. Nah, Mbak Ayu pura-pura tidak kenal sama pelanggan itu. Maaf ya Bu, Ibu siapa? Loh, saya kan yang kemarin datang. Saya yang kemarin membeli barangnya Mbak di sini. Apa Mbak sudah lupa? Karena di situ ada Bu Susi sama Mbak Ratna. Bu Susi sama Mbak Ratna ini langsung menengahi perdebatan antara pelanggan sama Mbak Ayu. Oh ya Bu, maaf Bu ya, kata Bu Susi. Ibu pesan barang apa? Itu loh, saya pesan 4 dus yang barangnya, yang modelnya kayak ginilah, singkat ceritanya kayak gitu aja. Nah setelah pelanggan itu hanya menyerahkan sampelnya, sebagian contohnya, ini sampel tersebut ini sesuai dengan yang Bu Susi merasa kehilangan. Loh, ini kan milik saya Bu, Ibu beli sama siapa? Ini kan saya beli sama Mbak itu kemarin. Bu Susi langsung menoleh wajahnya ke Mbak Ayu. Mbak Ayu ditanya, Ayu, kamu jual barang itu? Dia diam. Mbak Ayu diam. Nah, ibu ini, Mbak, sampean kan yang kemarin jual sama saya. Emangnya ada apa sih Bu? Nggak apa-apa Bu. Ya udah Ibu mau pesan berapa? Sehingga ceritanya ibu pelanggan tadi, konsumen tadi diberikan barang yang stoknya kebetulan juga masih ada 2. Sisanya itu besok lagi ya Bu. Nanti kalau saya sudah ambil barang yang di tempat lain. Oh ya Bu, nanti besok saya kesini lagi. Nah, Mbak Ayu setelah ketahuan tersebut, akhirnya tanpa basa-basi, hari itu juga Mbak Ayu langsung dipulangkan. Mbak Ayu, ya saya sebagai pemilik toko ini saya kecewa sama kamu. Kamu yang sudah saya percaya berbulan-bulan bekerja sama Mbak Ratna, ternyata kamu seperti ini. Bilang sama saya kalau kamu itu perlu. Saya tahu kamu itu keperluannya banyak, tapi setidaknya kamu ya bisa mengatur keuangan kamu sendiri. Bukan dengan cara seperti ini. Tapi ini sudah saya berulang kali menegur kamu. Tapi kali ini saya tidak bisa menerima kamu lagi untuk menjadi karyawan saya lagi. Dan sekarang kamu bisa istirahat di rumah. Dan kalaupun mau bekerja silahkan. Tapi saya untuk saat ini belum bisa menerima kamu lagi. Nah waktu itu yang sore hari kira-kira jam 2 siang. Mbak Ayu ini langsung berkemas-kemas meninggalkan toko milik Bu Susi sama Mbak Ratna yang waktu itu sedang jaga di toko. Semenjak saat itu Bu Susi yang biasanya ada di rumah, karena Mbak Ayu itu sudah tidak menjadi karyawannya lagi, Bu Susi hanya berangkat seperti biasa di pasarnya bersama dengan Ratna. Nah, Ratna yang melayani, sementara Bu Susi sebagai kasirnya di situ. Setelah beberapa bulan berikutnya, ini Bu Susi itu mengalami sakit-sakitan. Nah waktu itu Bu Susi yang mengiranya dia sakit-sakitan itu ya karena memang cuacanya ini lagi sering hujan. Menurut Bu Susi ya karena dia ini ya sering bolak-balik dari pagi, siang, dan sore harinya itu bolak-balik ke rumah, ke pasar. Mungkin hal tersebutlah yang membuat Bu Susi itu sampai jatuh sakit. Dia periksakan ke dokter, katanya demam, tensi darahnya katanya berkurang, pola makannya juga harus dijaga. Jadi kesehatan Bu Susi ini dipengaruhi dengan cuaca. Ini sama sekali tidak membuat Bu Susi curiga akan hal apapun. Itu kali pertama Bu Susi periksa ke dokter. Tapi setelah 1 minggu dia periksa ke dokter, kesehatannya ini tidak kunjung membaik. Nah, Bu Susi yang dalam keadaan dia masih lemas di rumah, ini merasa kepalanya itu terasa sakit, dadanya itu terasa sesak nafasnya. Ini dia itu khawatir dengan keadaan fisiknya. Dia itu langsung berobat ke rumah sakit, diantar oleh suaminya dan juga oleh
Mbak Ratna waktu itu yang saat itu tokonya memang tutup sampai ke rumah sakit. Nah di sana dikontrol katanya terkena penyakit asma. Padahal dari dulu penjelasan dari suaminya Bu Susi ke dokter itu tidak ada riwayat penyakit asma yang dialami istrinya yaitu Bu Susi. Tapi kenapa Bu Susi sampai kena penyakit asma? Nah waktu itu dokter itu menjelaskan kalau asma yang dialami oleh istrinya yaitu Bu Susi sama suaminya dijelaskan katanya ya semua itu pengaruh dari kelelahan, bisa jadi pengaruh dari cuaca, bisa jadi. Nah karena dokter yang bicara ya suaminya percaya, tapi ya selama hampir setengah bulan, ini 2 minggu lamanya Bu Susi dirawat di rumah sakit. Ini kondisi asmanya, pernafasannya itu masih dalam keadaan yang selalu dibantu dengan tabung oksigen. Setelah setengah bulan tidak kunjung membaik juga, Bu Susi ini pindah ke rumah sakit yang lain. Karena hasil setengah bulan di rumah sakit itu tidak kunjung membaik, suaminya Bu Susi ini meminta sama istrinya ini agar pindah ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih mencukupi lagi. Nah di sana dia dipindah sampai 1 minggu kondisinya agak membaik. Hampir 1 bulan semenjak Bu Susi ini jatuh sakit, dia sudah tidak pernah lagi berangkat ke pasar. Yang jaga ya hanya Ratna. Nah 1 bulan dia sakit-sakitan di rumah sakit, sampai dia di rumah sakit ternama hanya bisa istirahat di rumah. Saat dirawat di rumahnya sendiri, ini Bu Susi ini benar-benar keadaannya itu justru malah lebih parah lagi. Yang tadinya dideteksi dari rumah sakit katanya asma, setelah istirahat di rumah setengah bulan lamanya ini Bu Susi justru mengalami seperti stroke ringan. Tangan dan kakinya ini seperti tidak bisa digerakkan lagi. Dan dia bawa lagi ke rumah sakit, kata pihak rumah sakit, stroke seperti yang dirasakan Ibu Susi ini tidak ada obatnya. Dan itu harus dirawat di rumahnya lagi. Dia dirawat ini sampai hampir kurang lebihnya itu 4 bulan lamanya. Singkat ceritanya, Mbak Ratna yang dipercaya oleh Bu Susi dan suaminya untuk menjaga kios di pasar tradisional ini, Mbak Ratna ini setiap hari ia menyerahkan hasil jual belinya ke suaminya Bu Susi, dan toko itu hanya diurus oleh suaminya. Dan ada satu hal yang mengejutkan suaminya Bu Susi, kalau Mbak Ratna ini menceritakan tentang Ayu. Nah, yang diceritakan Mbak Ratna ke suaminya Bu Susi ini perihal tentang sakit yang dialami oleh Bu Susi. Ratna itu sampai keheran-heranan sama Ayu, dari mana Ayu tahu kalau Bu Susi itu sakit. Padahal selama berbulan-bulan Bu Susi di rumah, itu tetangga di sebelah tokonya Mbak Ratna itu tidak tahu kalau Bu Susi tidak berangkat ke tokonya, itu tidak ada yang tahu kalau Bu Susi itu sakit. Tapi kenapa Ayu yang justru dia sudah tidak bekerja dan entah kemana dia sekarang bekerja, kok bisa tahu kalau Bu Susi itu sakit? Nah, Ratna menceritakan tentang karakternya Ayu ke suaminya, kalau Ayu itu memang orangnya keras kepala, orangnya juga pendendam. Ini hanya mengkaitkan sesuatu sama hal-hal yang dialami oleh majikannya yaitu Bu Susi. Ratna ini mengira-ngira saja apa yang dialami Bu Susi ini ada kaitannya dengan Ayu. Karena memang dulu sebelum Ayu itu dikeluarkan, Ayu itu sempat mengeluarkan kata-kata yang membuat Ratna itu ya agak tidak percaya kalimat itu bisa terucap dari Ayu, seorang teman yang dia kenal sebagai karyawan di tempatnya Bu Susi. Dan kalimat yang terucap itu adalah akan balas kau nanti. Ini kata-kata liris yang didengar nyata oleh Mbak Ratna.
Tapi waktu itu Mbak Ratna tidak menceritakan ke siapa-siapa. Tapi setelah Ayu tadi menanyakan tentang kondisinya majikannya itu Bu Susi, akhirnya mengkaitkan hal tersebut. Nah, suaminya Bu Susi ini menanggapi apa yang diungkapkan oleh Ratna. Sementara keadaan Bu Susi sendiri yang di atas kursi roda, yang keadaannya memang sudah tidak bisa apa-apa lagi, hanya bisa mendengarkan. Nah, suaminya Bu Susi ini menanggapi apa yang diungkapkan oleh Ratna. Nah, singkat ceritanya, suaminya Bu Susi sama Ratna sebagai karyawan kepercayaan dia ini mencari ke salah satu praktisi, yaitu seorang kiai. Apakah ada kaitannya sakit yang diderita oleh istrinya itu Bu Susi ini ada hal-hal yang tidak kasat mata? Ini menanyakan ke praktisi yang sekaligus seorang ulama di kampung yang lain, memang jauh tempatnya. Ini menjelaskan tentang yang dialami Bu Susi. Nah, singkat ceritanya, Pak Kiai itu hanya ikut berkunjung ke rumah majikannya Mbak Ratna, yaitu suaminya Bu Susi. Nah, disitulah akhirnya Bu Susi itu diterapi, karena memang dugaan suaminya termasuk Mbak Ratna itu benar-benar nyata. Kalau yang dialami Bu Susi itu bukan sakit-sakitan seperti sakit secara ilmu kedokteran. Dari asmanya yang dia rasakan ini berangsur-angsur pulih selama hampir 2 bulan diterapi oleh Pak Kiai. Ini kondisi Bu Susi itu benar-benar sudah pulih total. Ini singkat ceritanya itu sudah pulih total selama 2 bulan. Itu akhirnya mencari tahu siapa yang sudah melakukan hal sekeji itu terhadap Bu Susi. Nah, Pak Kiai itu sebenarnya enggan bilang. Tapi karena desakan Bu Susi dan suaminya, nah Pak Kiai itu juga menjelaskan ke keluarga Bu Susi, tidak perlu ibu membalas apa yang sudah dilakukan ke ibu. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas atas kekejaman, kekejian seseorang yang sudah membuat ibu berbulan-bulan merasa sakit seperti yang kemarin ibu rasakan. Kalau ibu membalas apa yang ibu rasakan, itu sama halnya ibu terjerumus ke dalam iblis, ke dalam lembah sesat. Itu sama saja ibu juga terjerumus dalam jeratan iblis atau setan. Karena di dalam kesembuhannya ibu, ini juga ibu mungkin merasa sakit hati dan juga dendam terhadap siapa pelakunya. Kenapa Pak Kiai tidak mau memberitahu siapa pelakunya? Ikhlaskan saja. Insya Allah semua yang sudah dilakukan oleh orang yang melakukan hal sekeji itu terhadap ibu akan mendapatkan balasannya, entah itu di dunia atau di akhirat nanti. Serahkan saja Bu. Yang penting kondisinya ibu sekarang sudah sehat walafiat, ibu bisa beraktivitas kembali. Nah, singkat ceritanya, setelah 2 bulan diterapi sekaligus dibimbing sama Pak Kiai, Bu Susi ini memang sudah bisa aktivitas seperti biasanya. Dia bisa merasakan bagaimana nikmat sehat yang dia rasakan kembali. Dia hanya menjadi orang yang istiqomah, orang yang beriman, bertakwa. Karena bimbingan dari Pak Kiai ini memang merubah segala perilaku dari Bu Susi termasuk suaminya, yang membuat Bu Susi itu selalu ingat akan nikmat Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat ceritanya, setelah Bu Susi kembali lagi ke toko sembakonya di pasar, ini melihat Ayu itu bekerja di salah satu toko yang letaknya itu tidak jauh dari toko sembakonya Bu Susi. Nah, waktu itu Bu Susi karena mengira-ngira kalau dia itu pelakunya, itu sempat menanyakan ke Ratna apakah dia itu pelakunya. Nah, dalam hati Bu Susi itu mengatakan, ya Allah, jika dia itu pelakunya, hukum dia seperti apa yang aku rasakan.
Tidak berselang lama, dalam kurun waktu mungkin 3 minggu setelah dia berujar di dalam hati kehadirat Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar kabar kalau Ayu itu secara tiba-tiba juga sakit-sakitan, dan kondisinya itu bukan seperti kondisi Bu Susi, tapi kakinya yang waktu dia pulang bekerja ini mengalami kecelakaan yang membuat kakinya itu harus diamputasi. Ini kondisi dari Ayu. Dan bukan itu saja, kondisi Ayu yang kakinya ini sudah diamputasi ternyata juga membuat Mbak Ayu setelah tidak kuat menahan rasa sakit, Mbak Ayu ini melakukan sesuatu yang benar-benar membuat geger di kampungnya kalau Mbak Ayu ini akhirnya melakukan hal yang tidak semestinya, yaitu apa? Dia bunuh diri. Inilah Mbak Ayu. Nah, ini yang dialami Bu Susi. Wallahu alam apakah benar itu Mbak Ayu atau bukan. Ini dia hanya mengira-mengira. Tapi waktu itu memang pernah dia berujar di dalam hatinya kalau memang dia pelakunya, hukum dia. Nah, setelah beberapa minggu kok yang dialami itu terjadi ke siapa? Ya ke Ayu. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Semoga kisah ini bisa menghibur, bisa memberikan manfaat dan wawasan bahwa lisan itu memang lebih tajam daripada pedang. Maka sebagai manusia berhati-hatilah agar jangan sampai lidah kita, lisan kita ini sampai melukai seseorang yang membuat hati dan pikirannya ini gelap, sampai hanya mereka tega melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuan dan sifat manusiawinya manusia tersebut. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.